title-nya dulu, Jerings yang keras dan dianggap berbahaya. Kalau menurut kamu sendiri, Bli, kamu suka nggak sih dianggap untuk berbahaya dan keras dan apapun itu? Kamu anggap itu sebagai komplimen atau sebuah cacian? Jujur, saya harap apapun predikat, apapun predikat yang melekat sama saya itu bekerja sesuai dengan tujuannya. Oke. Ya, you got me? Ya. Ya, jadi saya sebenarnya nggak peduli predikat saya apa. I don't really care. Because obviously banyak orang di Indonesia pikir saya tuh cuma bacot. Ada banyak orang Indonesia yang pikir saya tuh tidak berpendidikan, cuma ngandelin pansos whatever. Tapi tidak semua seperti itu. Jadi predikat saya tuh terserah. Saya adalah sebuah persepsi. Tapi selama predikat itu bekerja sesuai dengan apa yang dimaksud, so itu it's okay for me. Ya. Jadi misalnya Gilbert, misalnya saya dicap orang yang kritis misalnya nih. Iya. Saya nggak pernah nganggap diri saya itu orang yang tanda kutip kritis ya. Saya anggap diri saya itu nggak sekritis. Banyak orang yang lebih kritis dari saya. Ya. Tapi ketika orang-orang lain menganggap saya kritis, tapi di persepsi mereka, di persepsi mereka kekritisan saya itu bagus, so it's good. Dan jika di persepsi mereka kekritisan saya itu mengancam sesuatu yang curang yang mereka lakukan, itu bagus. Oke. Jadi image yang tanda kutip mungkin negatif atau keras ini saya nggak masalah selama ia bekerja sesuai dengan fungsinya. Ya. Ruwet jawabannya. Nggak, aku ngerti sih. That's good. Sama halnya seperti kayak ketika kamu ngomong soal agama itu konspirasi. Aku ngerti maksud kamu. Karena buat saya sendiri pun, saya pribadi semenjak apa ya, coba untuk ceritain dulu ya kenapa saya juga tertarik sama konspirasi itu. Sebenarnya ada triggernya pasti, sama seperti kamu juga pasti ada triggernya. Kenapa kamu juga sampai ada tato di sini konspirasi? Betul. Itu pasti ada yang men-trigger kamu untuk kayak pengen tahu info-info apa aja yang selama ini kita dijejali, yang ibaratnya dicoba untuk di brainstorm dari kita kecil. Terus kita menemukan fakta yang berbeda dengan ibaratnya kita mencoba untuk gali itu sendiri. Ya kan? Jadi sebenarnya ketika kamu kemarin ngomongin soal agama itu ada konspirasi, aku ngerti maksudnya. Tapi buat banyak orang mungkin itu orang banyak beranggapan bahwa aduh, ini orang ngomong apa sih gitu kan. Karena ada juga suatu quote yang ketika kamu bisa mengendalikan sebuah agama, kamu punya sebuah pasukan. Karena memang itu yang terjadi dari zaman dulu, bener nggak? Itu bisa kita bicarakan nanti. Tapi intinya malam ini ya Gilbert ya. Begini loh, sejak kemarin saya berbicara tentang konteks yang kita bicarakan tadi. Itu menjadi sebuah gorengan untuk pihak-pihak kubu-kubu yang berniat kurang bagus terhadap apa yang saya lakukan. Jadi mereka menggoreng isu yang tadi Gilbert bicarakan, itu mereka menggorengnya sehingga sekarang ini saya yakin 100% ada narasi. Mereka memonitor semua gerakan apapun wawancara yang saya lakukan. Mereka memancing saya untuk bikin video membicarakan tentang yang kita bicarakan, yang Gilbert bicarakan tadi. Kita ingat apa yang terjadi. Saya bukan pro Ahok ya. Sekali lagi saya bukan pro Ahok. Saya tidak tinggal di Jakarta, jadi saya tidak terlalu ngerti secara dalam. Tapi ya banyak yang orang-orang sekeliling saya, orang-orang di sekitar saya, teman-teman saya dan orang-orang yang tidak saya kenal tapi mereka tinggal di Bali, banyak banget yang sudah mengingatkan saya hati-hati bicara konteks yang kita bicarakan tadi, karena saat ini kamu tuh sedang dimonitor. Kamu ada salah selip ngomong sedikit, kasusmu bisa jadi seperti Ahok. Ngomong sedikit dipelintir masuk. Dan jadi saya ingin menghindari percakapan itu kalau bisa ya. Dari percakapan itu. Tapi intinya Gilbert, saya yakin kita sudah sefrekuensi tentang itu. Kita punya pemahaman yang sama. Dan di kesempatan ini saya cuma ingin bilang, jika kemarin
statement saya tentang konteks yang kita bicarakan tadi, yang agama itu, jika ada itu yang menyinggung perasaan siapapun orang yang beragama di Indonesia, saya nggak bilang agama apa ya. Jika statement saya kemarin itu ada sedikit menyinggung perasaan kalian, itu kalian tidak perlu merasa apa ya? Kalian tidak perlu tersinggung karena saya tidak ada bermaksud menjelekkan agama apapun. Betul. Istri saya masih beragama. Ibu saya pemuka agama di Bali. Ayah saya juga rajin. Orang-orang sekitar saya, personil band saya, mereka semua orang-orang yang cukup taat beragama. Jadi saya tidak ada masalah apapun dengan orang yang beragama. Kemarin itu saya bermaksud hanya apa ya, sekedar kayak jangan memakai standar ganda gitu. Nggak semua hal itu bisa semudah itu. Kalau ini kalau A, B, nggak. Selalu ada area abu-abu. Jadi area abu-abu itu yang harus kita jaga komunikasinya agar kita bisa berbicara secara sehat. Jadi sekali lagi, jika ada teman-teman yang ngerasa teman saya tentang agama kemarin itu mungkin menyakiti hati perasaan kalian, saya minta maaf, tapi saya tidak ada bermaksud merendahkan agama apapun karena orang-orang sekitar saya semua beragama. Saya menghormati orang yang beragama. Saya agnostik. Saya percaya semesta, saya percaya Tuhan, tapi saya memilih untuk percaya semua agama dan tidak terlalu fanatik terhadap agama apapun. Jadi, I have respect for all the religious people. That's good. Oke, itu. Kita balik lagi. Apa yang men-trigger kamu untuk kayak kamu menyukai konspirasi ini gitu sampai kamu ada tato di dada situ? Karena pasti ada triggernya kan? Trigger, oke. Sekitar tahun 98. Let's say I think that trigger is punk rock ya. Kalau disimplifikasi lagi, triggernya itu ya punk rock. Jadi saya dari 95 dari 95 sangat aktif mendengarkan musik-musik punk, sangat masih baca ngulik istilahnya. Jadi baca-baca lirik, mencoba memahami apa yang mereka suarakan segala macam. Jadi dan di sana mengerucut ya. Jadi mungkin karena sebagian besar band-band punk yang saya dengarkan tuh memiliki visi yang sama. Jadi pola pikir itu mengerucut dari sekian band yang saya dengarkan tuh sepertinya ada sebuah pola gitu, seperti ada sebuah alur. If you are punk then you have to you don't have to, kamu nggak harus mengikuti jalan ini, tapi if you're a punk, this is the choice, ini pilihannya, kamu menjadi punk political atau menjadi punk senang-senang atau menjadi punk yang radikal gitu. So saya sepertinya lebih cocok dengan punk yang agak political tapi ada senang-senangnya dikit. Jadi makanya saya mendalami dua culture kan. Saya mendalami culture rockabilly dengan segala estetikanya, dengan segala remeh-temeh style fashionnya. Tapi di satu sisi juga saya suka band punk seperti Bad Religion, seperti NoFX yang mereka banyak menyanyikan tentang government gitu. That's the trigger, music. Terus jadi semenjak tahun 98 itu kamu try to regain apa yang terjadi, kayak nggak semata-mata apa yang disuguhkan sama media, mass media itu kamu telan mentah-mentah. Sebelum 98 maksudnya apa? Setelah 98? Setelah 98. Kalau saya lupa apa triggernya, tapi yang saya ingat, saya sejak tahun 97 itu saya memang tidak pernah nonton TV. Jadi 97 saya di kamar saya, kan saya punya dikasih TV warisan gitu dulu, Pak, TV zaman dulu yang bentuknya culun tahun 80-an itu. Saya punya TV itu, tapi sejak tahun 97 sejak reformasi. Tahun 97 era reformasi, betul sekali. Sejak saya di band punk itu, sejak saya baca-baca buku tuh, saya nggak pernah nonton TV sejak tahun 97. Jadi ada TV di kamar. Jadi I wish I have saya berharap saya punya bukti fotonya karena because this is true. Jadi dulu itu saya di kamar saya itu ada TV, tapi layar TV-nya tuh dipenuhi dengan stiker punk gitu. Stiker tutupin semua gitu layarnya. Iya. Itu so rebel banget. Enggak, tapi itu benar sih, Bri. Kayak maksud aku gini ya, semenjak tahun 98 itu aku SMP, jadi kerusuhan dan segala macamnya, yang dimana dari aku
kita dari SD sampai SMP itu kita dijajali sebuah brainstorm yang ibaratnya setiap tanggal 30 September kita harus nonton film G30 SPKI. Benar nggak sih? Betul. Iya kan? Iya, betul sekali. Dan sampai sekarang sepertinya masih ya. Dan setelah itu yang menjadi menarik buat saya adalah ketika waktu itu saya masih SMP. Sampai akhirnya sampai detik ini pun saya menarik buat saya untuk membaca, untuk trying, untuk cari fakta-fakta yang ada, apa sih yang terjadi saat itu. Dan itu menurut saya itu menarik karena selama ini kayak kita coba untuk dijejelin kayak suatu hal yang memang faktanya belum tentu itu benar gitu. Iya. Dan itu yang menjadi tertarik. Dan itu trigger buat saya untuk kayak saya mencari sebuah info itu nggak based on apa yang media sampaikan. Itu trigger buat saya. Sampai terjadi kayak tahun 2013 kalau kamu masih ingat, terjadi sebuah kejadian yang waktu kita manggung bareng di 2013 dan vokalis saya kesiram air keras. Iya. Ya, itu aku coba untuk connecting the dots. Iya, connecting the dots. Jadi itu kejadiannya kalau menurut saya sangat sensor kata-kata itu. Iya. Jadi pakai singkatan aja, nggak apa-apa. Oke. Saya gue pengen tahu seberapa, maksudnya sejak kapan kamu coba cari tahu soal si R, si BG, dan teman-temannya itu sejak kapan? Semenjak COVID ini atau semenjak? Iya. Sudah dari jadi lama. Kamu sedang membicarakan yang 1% berarti kan? Iya. Ya. Jadi dulu tahun saya bikin tato ini 99, 98 kan 97, 95 pertama kali kenal punk rock tuh. Iya. Jadi mulai tertarik sama dunia konspirasi. Terus 97 ketemu bukunya Noam Chomsky. Iya. Noam Chomsky itu seorang aktivis, humanis, whatever, penulis, jurnalis, ekonomis juga. Jadi saya baca buku itu. Jadi di sana saya sedikit kebuka, tapi waktu itu saya masih muda kan, jadi masih liar itu loh. Tapi intisari dari buku itu adalah dunia ini dikuasai oleh 1% gitu. Jadi ada segelintir kelompok namanya deep state atau shadow government. Jadi mereka tuh pemerintah di atas pemerintahan. Mereka yang mengontrol kelangsungan peradaban sudah lama, bukan cuma tahun itu atau tahun ke depannya, tapi sudah 100 tahun yang lalu gitu. Jadi itu buku itu yang membuka saya pertama kali untuk mengenal konspirasi. Akhirnya karena itu sangat menarik, saya bikin tato konspirasi di dada karena saya ngerasa ini hal yang jarang dibicarakan di Indonesia. Waktu itu saya malah mikir, di Indonesia ada nggak ya orang berpikir orang yang tahu tentang hal-hal kayak gitu. Lalu bikin tato. Terus 2000 bom Bali 2002 ya. 2002 bom Bali itu awalnya saya mengikuti narasi global yang terjadi di Indonesia, yang terjadi di dunia. Jika bom Bali itu dirancang atau didesain oleh kelompok bla 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 bla. Tapi setelah makin lama saya ikuti, ternyata banyak sekali opsi-opsi perspektif lain di kasus bom Bali itu. Di sana ketertarikan saya terhadap konspirasi teori itu makin mengental gitu loh. Jadi kayaknya apa yang diberitakan di majalah, di website juga, waktu itu kan website baru tuh, baru ada 98. Jadi apapun yang yang kita baca tuh belum tentu benar. Gitu. Jadi pengentalan beberapa situasi. Ya. Jadi ketemu buku Chomsky, habis itu ketemu bukunya Nietzsche harus juga sih, bukunya Nietzsche yang ada kutipan God is dead, Tuhan sudah mati, itu yang ngomong Friedrich Nietzsche ya, bukan saya, itu kutipan bukunya dia. Jadi buku itu lalu kayak membuat saya ternyata dunia ini tidak seperti yang digambarkan oleh apa yang disajikan ke kita gitu. Ya. Oke, berarti semenjak tahun itu ya. Dan semuanya itu connect gak the dots, kayak siapa orangnya ini dan itu? Iya, yang menarik dari TK ini adalah seberapapun dalamnya kamu menggali, seberapapun dalamnya kamu mencari akar-akar semua permasalahan ya. Tapi ketika kamu follow the money,
Jadi rumusnya gampang banget sih sebenarnya. Kalau kamu ikuti distribusi alur uang ya, pola uangnya, just follow the money. Kamu akan bertemu dengan nama yang itu aja. Oke. Di ujungnya tuh, kalau kamu gali-gali beneran gali ya, ini duitnya kemana, ini kemana. Akhirnya kamu akan ketemu dengan nama-nama yang sama, dan nggak mungkin tuh semua fenomena di dunia ini ketika kita logikakan, lalu kita cari search, riset mendalam, masa endingnya ke nama-nama yang itu aja, sekelompok orang-orang itu aja. Iya, oke. Ya, itu kebetulan. Kalau dibilang kebetulan sih nggak mungkin, karena terlalu sering. Jadi itu lebih kepada sebuah alur atau pola. Oke.